Agama-agama di Indonesia mendapatkan tempat yang terhormat karena memang sejarah perjuangan bangsa membuktikan bahwa agama-agama itu berkontribusi besar bagi perang-perang kemerdekaan yang dalam mengusir penjajah dan juga dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Agama-agama itu memberikan motivasi, memberikan dorongan seluruh rakyat Indonesia untuk bisa bersama-sama berjuang di dalam kesatuan menghadirkan Indonesia yang satu, Indonesia yang merdeka. Dan kemudian agama-agama itu juga berperan dalam pembangunan bangsa. Meskipun memang dalam sejarah-sejarah peperangan itu atau perang mempertahankan kemerdekaan ada perang-perang yang konflik-konflik bisa disebut itu yang mengatasnamakan agama yang ingin merebut Indonesia menjadi negara agama gitu. Tapi dengan kuatnya kesadaran masyarakat Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang beragama atau manusia Indonesia adalah manusia yang beragama dan menerima perbedaan agama itu, maka Indonesia mengakui dengan tegas dari sejak kemerdekaannya bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi memposisikan agama pada tempat yang terhormat gitu. Tapi bukan negara yang menolak agama atau menyingkirkan agama seperti sekularisme yang menolak peran agama di ruang publik. Dan bahkan dalam negara-negara sekularisme itu sampai melarang orang berdoa di ruang publik seperti itu. Tapi di Indonesia agama-agama itu dihormati, dapat memberi kontribusinya, bahkan agama-agama itu didorong untuk bisa memberikan motivasi untuk kesatuan, untuk membangun Indonesia yang satu. Karena itu menurut saya, dialog agama yang tidak saling mengalahkan merupakan sesuatu yang penting. Dialog agama yang tidak saling mengalahkan ini harus ditumbuh kembangkan. Dan ini adalah semangat moderasi beragama. Semangat moderasi beragama yang juga ditetapkan dengan peraturan presiden tentang moderasi beragama, ini harus disosialisasikan. Karena moderasi beragama itu bukan mengkompromikan agama. Moderasi beragama itu semangat moderat, itu mengakui bahwa kita semua ini memang agama-agama itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang memiliki jawaban tunggal untuk majunya Indonesia. Tapi agama-agama itu dapat bekerja sama untuk membangun Indonesia yang kuat, Indonesia yang sejahtera. Karena itu sekali lagi bahwa moderasi beragama itu tidak mengkompromikan ajaran agama, tapi mengakui bahwa setiap agama itu dalam tanda kutip karena memang rumusan doktrin agama itu, konstruksi daripada doktrin agama itu adalah dibuat oleh manusia dan terbatas itu, mestinya juga harusnya jangan dipasang kepada yang lain. Apalagi ketika kita melihatnya sebagai sebuah rumusan dari yang dilandasi oleh iman, sebuah usaha berteologi dilandasi oleh iman. Itu kan tidak ada pembuktian, tidak bisa dibuktikan, dan iman juga tidak membutuhkan buktian. Tetapi itu betul-betul memiliki pengaruh pengalaman subjektif kepada orang-orang yang percaya. Nah karena itu, makanya boleh disaksikan kepada yang lain juga, tetapi tidak perlu dipaksakan kepada yang lain juga. Dan menariknya juga, pengakuan bahwa Indonesia ini adalah Tuhan yang Maha Esa, itu juga didasari kesadaran bahwa nilai-nilai agama itu ada pada sanubarinya masyarakat Indonesia. Dan nilai-nilai agama itu nilai-nilai yang sebetulnya diterima di Pancasila. Dan agama-agama itu yang terus menggalinya harusnya bisa meningkatkan pemahaman dari nilai-nilai Pancasila itu untuk mendorong moralitas bangsa yang lebih tinggi lagi, yang lebih baik lagi, sehingga kehidupan bangsa itu menjadi lebih baik. Bukannya kemudian mengklaim diri lebih benar atau lebih tepat gitu. Seperti ada banyak orang-orang atau oknum tertentu, agama saya paling sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu oleh para proklamator dikatakan bahwa nilai-nilai yang ada dalam sanubarinya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu tidak diciptakan, tidak dirumuskan. Nilai-nilai itu diangkat dari kehidupan masyarakat Indonesia. Itulah nilai-nilai yang ada dalam sanubarinya masyarakat Indonesia. Bahkan semua nilai-nilai dari Pancasila itu adalah sesuatu yang diangkat dari kehidupan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi tidak bisa ada yang mengklaim itu menciptakan Pancasila. Memang ada lahirnya Pancasila, tapi bukan menciptakan Pancasila, itu dikatakan oleh Soekarno sendiri, tapi nilai-nilai yang hidup dalam sanubarinya masyarakat Indonesia. Maka dengan demikian, agama-agama dalam negara Indonesia ini harusnya toleran, moderat, dan kemudian juga bisa sama-sama saling belajar. Pengalaman saya dalam berjumpa dengan banyak agama, berdialog, itu akan
menolong saya untuk mendalami agama saya, bukannya kemudian menjadi takut gitu ya, takut menjadi tersesat, takut dengan kemudian menyimpang. Nah, harusnya memang para pemimpin agama itu menjelaskan agamanya kepada umatnya dengan baik. Jangan hanya mereka datang beribadah tapi tidak memahami. Dan kalau umat itu tidak memahami, dia begitu penuh ketakutan. Tapi kalau mereka memahami dan mereka bisa belajar dengan baik dan itu dihidupi dalam kehidupan mereka, harusnya tidak demikian. Sekali lagi kita berharap ya, agama-agama Indonesia ini terus bisa memberikan kontribusinya di ruang publik ya. Jangan sampai kemudian menjadi persoalan karena menampilkan wajah garang atau wajah ya garangnya atau wajah keras gitu ya. Dan ini sudah terjadi di mana-mana, pembalikan kepada sekularisme yang melarang kehadiran agama dalam publik. Berdoa pun di sebuah negara, di Quebec itu baru-baru ini juga berencana melarang orang berdoa dalam publik. Ini kan berarti adanya penampakan kehadiran agama-agama yang tidak toleran, tidak moderat, memaksakan. Dan itu terjadi di berita-berita di medsos, di mana banyak sekali di medsos itu orang memaksakan ajarannya, anggap mengklaim diri paling benar. Dan ini sebenarnya sesuatu yang tidak tepat.